dari keluarga Sonfai atau Sony dan juga Fairuz, dia menunjukkan kalau yang namanya keluarga itu tuh adalah dari cinta yang kita berikan, bukan dari darah daging mana mereka berasal. Jadi ini benar-benar menginspirasi kita semua ya untuk memperlakukan semua orang tentunya dengan baik, dengan anak juga dengan baik, sehingga King Faas nih sekarang kita bisa melihat tumbuh menjadi anak yang benar-benar sweet kepada siapapun, terutama sama Dedi dan juga Ibunda. Sebuah tayangan podcast akhirnya viral menampilkan betapa King Faas ini menunjukkan ya dengan cara yang sangat runut sekali, dengan cara yang sangat manis sekali menceritakan betapa sayangnya kepada Sony. Langsung kita lihat aja, ini dia tayangannya. Tahu aja, aku tuh sama mami nggak ada artinya kalau tanpa seseorang yang namanya Sony Septian. Wah. Hidupku pernah hancur, Om. Hah, hancur gimana? Jadi aku tuh kayak pernah kehilangan figur ayah. Waktu itu mau ketemu Dedi. Hah? Pernah. Terus akhirnya aku ketemu Dedi. Di situ aku merasa hidup aku lebih indah, kayak aku bisa main sama Dedi. Kadang-kadang dianterin setiap sekolah, dianterin ke sekolah. Setiap ujian atau ulangan atau nggak ada peristiwa apapun deh, Dedi selalu turun ke bawah terus ngetes hafalan aku. Kayak Dedi lagi sakit sekarang ini aja masih sempet buat ngetes hafalan aku. Subuh-subuh turun sebelum sekolah. Bukan lu ngomong kayak gitu sih. Tangis tulus dari air mata yang jatuh menyeratkan jika seolah benar-benar King Faas merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan sosok pria bernama Sony Septian. Saat dirinya merasa jauh dari cinta yang datang melalui figur seorang ayah, Sony Septian justru mendekat untuk Faas dan memberikan hal tersebut. Namun siapa menyangka jika sang ibu, Fairuz Arafik, justru dibuat terkejut dengan pernyataan anak sulungnya itu. Ia yang juga ada pada saat siniar video itu berlangsung, tidak menyangka Faas bisa berkata seperti demikian. Aku jujur maminya aku kaget ya. Aku kaget banget karena pas nonton karena waktu pada saat podcast itu ada, aku ikut tapi aku nggak masuk ke dalam. Jadi aku di luar gitu, aku tiduran karena memang posisi aku saat itu memang lagi kepengen tiduran aja, agak kurang enak gitu. Nah pas podcastnya ada, tayang, aku mau nonton gitu. Terus pas nonton, aku kaget banget gitu kan sama kata-katanya dia semua tuh kayak, ya ampun ya aku kayak ngerasa gini, kayak ya aku berpikir dia kayak masih anak kecil yang masih kecil aja gitu loh, tiba-tiba udah bisa ngomong kayak gitu. Kepada awak media, Fairuz menyebut apa yang dikatakan Faas saat itu adalah bentuk spontanitas yang memang berasal dari dalam hatinya sehingga tidak ada yang dibuat-buat. Lebih dari itu, putri pedangdut Arafik itu mengaku jika Faas memang adalah sosok anak yang begitu manis dan perhatian kepada semua orang, terutama kepada keluarga terdekatnya. Menurut aku abang Faas itu setiap kalau lagi talk show sama aku aja dia selalu ngomongin, Mam, Bang nanti mau ngomong apa? Ya terserah Ma, Abang nanti lihat aja pokoknya rahasia deh. Dia tuh selalu gitu, rahasia. Dan pas lagi ngomong itu kadang-kadang memang anaknya Masya Allah, tabarakallah sweet banget gitu. Dan itu aku lihat memang dia melihat cerminan dari dedinya, suka manis sama orang tuanya, sama adeknya gitu, sama keluarganya, sama orang tuanya juga. Dia jadi melakukan hal yang sama gitu. Tidak hanya Fairuz yang terkejut melihat pernyataan anaknya, Sony Septian yang saat siniar berlangsung berada di sebelah King Faas sempat tidak percaya dan terkejut dengan kalimat anak sambungnya itu. Meski begitu, Fairuz menarik kesimpulan yang menurutnya indah dan sudah seharusnya sang suami bisa mendengar hal tersebut. Dan aku bilang sama Sony, Bi, ini adalah sebuah tanda keberhasilan kamu memberikan cinta yang luar biasa sama dia, aku bilang kayak gitu. Dan aku kaget anak ini mengingat semua peristiwa yang pernah kamu kasih cinta dan kasih sayangnya buat dia. Aku bilang kayak gitu. Aku sebagai ibunya tuh ngerasain bahwa dia bisa menceritakan kesenangan-kesenangannya dia sama dedinya gitu. Dan itu aku bahagia banget dia mendapatkan kasih sayang itu. Dan ini namanya apa nih?
Ini namanya adalah sebuah doa, dimana di saat aku berdoa, aku sujud sama Allah, aku minta sama Allah, aku diberikan kebahagiaan melalui Sony, hadirnya dia di kehidupan aku, akhirnya menyempurnakan semuanya gitu. Kalau dia tuh cuma bilang sama aku, ya itu apa yang abang rasain. Karena mami baru lihat abang ngomong gitu. Kenapa abang ngomong gitu? Itu yang abang rasain gitu. Gak apa-apa kan, katanya dia ngomong gitu kan. Aku bilang, it's okay, gak apa-apa. Aku bilang kayak gitu kan. Salah dia, ya emang salah enggak? Aku bilang nggak salah. Maksudnya dia punya perasaan gitu. Masa aku harus larang perasaannya dia gitu kan? Aku sebagai seorang ibu hanya bisa memberikan dia kasih sayang, memberikan dia yang terbaik. Dan Sony udah memberikan yang terbaik. Makanya aku bilang, ini sebenarnya dengan aku lihat abang di podcast itu adalah tanda sebuah keberhasilan. Sony memberikan kasih sayang buat dia. Sebagai seorang ibu yang melahirkan King Fahz ke dunia, Fairuz sudah merasa jika anak sulungnya ini memang memiliki sifat mengasihi sesama yang hebat luar biasa. Sejak dinyatakan sakit dan harus menjalani pengobatan atas penyempitan pembuluh darah di otak, Fahz selalu berada di samping Fairuz untuk mengurus Sony. Dan sebagai orang tua, mereka sangat bersyukur dengan usia Fahz yang masih sangat belia, yakni 12 tahun, yang memiliki hati yang sangat baik dan peduli dengan sesama. Fahz, Masya Allah, Tabarakallah sih anaknya yang luar biasa ya. Dia tuh memang selalu ingin dilibatkan dalam banyak hal. Kayak contohnya kalau misalkan aku sakit, care banget, sampai diurusin, disayang-sayang. Terus dedinya sakit aja dia nggak terima kalau dia ngerasa bahwa ini menjadi tanggung jawabnya dia juga untuk selalu ada dan mendampingi aku di saat Dedi seperti ini, kayak gitu. Dan menurut aku selama itu hal baik dan itu positif, nggak jadi masalah sih, gitu. Dan aku akan support dia, dan selama ini aku lihat dia melakukan hal yang baik, mencontohkan hal yang baik. Bahkan Fahz itu Masya Allah luar biasa, dia kalau punya sebuah rezeki yang diberikan orang tuanya atau dari orang lain aja, dia nggak pernah pelit, dia tuh suka ngasih orang, gitu kan. Ada orang yang, tapi dia suka ngasih, bahkan karyawan-karyawanku aja suka dijajanin gitu ya Jun ya. Ntar kalau pergi sama dia gitu dikasih uang, semua suka dijajanin sama dia nih buat Pak Juna gitu, kayak gitu-gitu. Jadi Masya Allah banget. Jadi memang dia tuh kayak melihat, kan anak itu yang aku bilang sih. Jadi kita sebagai orang tua jangan hanya bisa memberikan sebuah nasihat, tapi kita tidak mencontohkan gitu loh. Nah itu, dan yang paling terpenting adalah Fahz merasa bahwa orang tuanya terlibat di setiap momen, dan dedinya melibatkan dirinya selalu setiap momennya abang Fahz gitu. Dan itu dia merasakan banget. Jadi ingin terlibat juga dalam urusan orang Betul, tuanya. kayak gitu. Dia merasa bahwa ya di saat orang tuanya kayak gini, ya aku juga mau terlibat. Insya Allah, ikut senang melihatnya ya. King Fahz ini memang anak yang sangat manis sekali, baik sekali, dan menyenangkan. Kalau kita lihat sopan sekali juga gitu loh kalau ketemu sama orang. Bener, ini mereka nggak mau bikin tips-tips parenting gitu ya di konten-kontennya. Pasti banyak nih mama-mama muda yang pengen tahu, apalagi keterlibatan dari Sony sebagai ayah gitu ya. Sehingga tadi King Fahz sendiri menyatakan kalau dia awalnya kehilangan gitu kan figur seorang bapak, namun kemudian dengan hadirnya Sony itu semua tuh akhirnya ada lagi gitu. Dan akhirnya bisa dilihat ya, King Fahz ini nanti juga tumbuh kembangnya pasti menjadi orang yang romantis dan baik. Bener banget. Dan ternyata yang diingat sama Fahz itu hal-hal kecil yang sederhana, diantar ke sekolah, ditanya seputar masalah hafalan. Jadi intinya itu ya, mungkin ke anak tuh kita harus memberikan waktu kita dan perhatian yang lebih. Kayak tahu aja ya kan soal anak ya, mohon maaf nih. Agak so tahu sedikit, tapi terima kasih banyak untuk inspirasinya dari keluarganya. Baik. Sony ya.